Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11, saya Firdawati Ilham. Saya Aprida Anggraini. Di video kali ini akan mempresentasikan tentang Sekolah Luar Biasa atau SLB. dan sekolah inklusi. Selamat menyaksikan. Pertama-tama, ada pengertian dari sekolah luar biasa atau SLB. Yang kita tahu, pendidikan merupakan usaha sadar yang dilakukan manusia dalam membina kepribadian yang sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di kalangan masyarakat. Sehingga dengan demikian manusia dapat mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan, kecakapan, nilai, sikap, dan pola tingkah laku yang berguna bagi hidup. Adapun salah satu jenis pendidikan adalah pendidikan khusus, di mana dalam pendidikan khusus salah satu lembaga pendidikan bernama Sekolah Luar Biasa. Sekolah Luar Biasa atau SLB adalah sebuah lembaga pendidikan formal yang melayani pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Sebagai lembaga pendidikan, SLB dibentuk oleh banyak unsur yang diarahkan untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang proses intinya adalah pembelajaran bagi peserta didik. Jadi, SLB merupakan lembaga pendidikan khusus yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Menurut ahli yaitu Syafarudin 2002 mengemukakan bahwa sekolah luar biasa atau SLB memiliki dan mengemban tugas yang berat tetapi penting. Berat karena harus selalu berperang menghadapi berbagai kelemahan, ancaman, dan tantangan guna menyelaraskan program-program kegiatan yang terrealisasi dengan dinamika perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bergerak demikian cepat. Selanjutnya yaitu macam-macam sistem pendidikan sekolah luar biasa atau SLB. Ditinjau dari tempat pendidikannya, layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus dikelompokkan menjadi sistem segregasi dan integrasi. Yang pertama, sistem pendidikan segregasi, di mana anak berkelainan terpisah dari pendidikan anak normal. Penyelenggaraan sistem pendidikan segregasi dilaksanakan secara khusus dan terpisah dari penyelenggaraan pendidikan untuk anak normal. Adapun keuntungan dari sistem pendidikan segregasi yaitu rasa ketenangan pada anak luar biasa atau ALB. Komunikasi yang mudah dan lancar, metode pembelajaran yang khusus sesuai dengan kondisi dan kemampuan anak, guru dengan latar belakang pendidikan luar biasa, sarana dan prasarana yang sesuai. Adapun kelemahan dari sistem pendidikan segregasi adalah sosialisasi terbatas dan penyelenggaraan pendidikan relatif lebih mahal. Yang kedua, ada sistem pendidikan integrasi, yaitu sistem pendidikan luar biasa yang bertujuan memberikan pendidikan yang memungkinkan anak luar biasa memperoleh kesempatan mengikuti proses pendidikan bersama dengan anak normal, agar dapat mengembangkan diri secara optimal. Adapun keuntungan dari sistem pendidikan integrasi adalah merasa diakui haknya dengan anak normal, terutama dalam memperoleh pendidikan. Dapat mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan secara optimal. Lebih banyak mengenal kehidupan orang normal. Mempunyai kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, dan harga diri anak luar biasa meningkat. Berikutnya yaitu jenis-jenis sekolah luar biasa atau SLB. Sekolah luar biasa adalah sekolah yang diperuntukkan untuk anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus yang tidak dapat disandingkan dengan anak-anak lainnya. Sekolah luar biasa atau SLB terdiri dari 6 bagian, antara lain, yang pertama, sekolah luar biasa bagian A, khusus untuk anak berkebutuhan khusus, gangguan penglihatan, atau tunanetra. Yang kedua, sekolah luar biasa bagian B, khusus untuk anak berkebutuhan khusus dengan gangguan pendengaran atau tunarungu. Yang ketiga, sekolah luar biasa bagian C,
khusus untuk anak-anak berkebutuhan khusus dengan gangguan kecerdasan atau tunagrahita. Yang keempat, ada sekolah luar biasa bagian Do, yaitu khusus untuk anak berkebutuhan khusus, gangguan fisik dan motorik atau tunadaksa. Yang kelima, ada sekolah luar biasa bagian E, yaitu khusus untuk anak-anak berkebutuhan khusus dengan gangguan perilaku atau tunalaras. Yang terakhir, yaitu sekolah luar biasa bagian F, khusus untuk anak berkebutuhan khusus yang memiliki gangguan lebih dari satu atau tunaganda. Untuk materi selanjutnya yaitu sekolah inklusi. Beberapa ahli mengemukakan mengenai pendidikan inklusi. Tarmansyah pada tahun 2009 mengatakan bahwa sekolah inklusi adalah sekolah yang menampung semua murid di kelas yang sama. Tarmansyah mengemukakan bahwa pendidikan inklusi adalah penempatan anak berkelainan tingkat ringan, sedang, dan berat secara penuh di kelas reguler. LKM Marentek pada tahun 2007 mengemukakan pendidikan inklusi adalah pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang mempunyai kebutuhan pendidikan khusus di sekolah reguler, yang tergolong luar biasa baik dalam arti berkelainan, lamban belajar, maupun yang berkesulitan belajar lainnya. Sekolah inklusi adalah tempat di mana anak-anak berkebutuhan khusus dapat belajar bersama dengan anak-anak reguler lainnya. Namun, anak berkebutuhan khusus tetap didampingi oleh guru pendamping selama kegiatan belajar mengajar. Sistem pembelajaran, pengajaran, kurikulum, sarana dan prasarana, serta sistem penilaian di sekolah inklusi akan mengakomodasi kebutuhan anak penyandang disabilitas sehingga mereka dapat beradaptasi dan menerima pendidikan sebaik mungkin. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pendidikan inklusi adalah layanan pendidikan yang menerima semua anak berkebutuhan khusus tanpa memandang perbedaan karakteristik anak. Tujuan dan manfaat pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi dimaksudkan sebagai sistem layanan pendidikan yang mengikut sertakan anak berkebutuhan khusus belajar bersama dengan anak sebayanya di sekolah reguler yang berdekat dengan tempat tinggalnya. Adapun dua manfaat pendidikan inklusi, yaitu bagi masyarakat dan bagi anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, manfaat pendidikan inklusi bagi masyarakat. Membangun kesadaran dan konsensus pentingnya pendidikan inklusif, sekaligus menghilangkan sikap dan nilai yang diskriminatif. Melibatkan dan memberdayakan masyarakat untuk melakukan analisis situasi pendidikan lokal, mengumpulkan informasi semua anak pada setiap distrik dan mengidentifikasi alasan mengapa mereka tidak sekolah. Mengidentifikasi hambatan berkaitan dengan kelainan fisik, sosial, dan masalah lainnya terhadap akses dan pembelajaran. Melibatkan masyarakat dalam melakukan perencanaan dan monitoring mutu pendidikan bagi semua anak. Yang kedua yaitu manfaat pendidikan inklusi bagi anak berkebutuhan khusus. Hak dan kewajiban yang sama dengan peserta didik reguler lainnya di kelas. Berbagi fasilitas untuk belajar dan mengembangkan diri terlepas dari keterbatasannya. Dorongan untuk lebih percaya diri dan kesempatan untuk belajar, menjalin persahabatan bersama teman sebayanya. Model sekolah inklusi. Menurut Asman, pada tahun 1994, terdapat 6 model sekolah inklusi yang dapat dilakukan di Indonesia. Yang pertama yaitu kelas reguler atau inklusi penuh. Anak berkebutuhan khusus belajar bersama anak normal sepanjang hari di kelas reguler dengan menggunakan kurikulum yang sama. Yang kedua, kelas reguler dengan klaster anak berkebutuhan khusus belajar bersama anak normal di kelas reguler dalam kelompok khusus. Yang ketiga, kelas reguler dengan pull out anak berkebutuhan khusus belajar bersama anak normal di kelas reguler,
namun dalam waktu-waktu tertentu ditarik dari kelas reguler ke ruang lain untuk belajar dengan guru pembimbing khusus. Yang keempat, kelas reguler dengan klaster dan pull-out. Anak berkebutuhan khusus belajar bersama anak normal di kelas reguler dalam kelompok khusus, dan dalam waktu-waktu tertentu ditarik dari kelas reguler ke kelas lain untuk belajar dengan guru pembimbing khusus. Yang kelima yaitu kelas khusus dengan berbagai pengintegrasian anak berkebutuhan khusus belajar di dalam kelas khusus pada sekolah reguler, namun dalam bidang-bidang tertentu dapat belajar bersama anak normal di kelas reguler. Yang keenam yaitu kelas khusus penuh. Anak berkebutuhan khusus belajar di dalam kelas khusus pada sekolah reguler. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.